Perkenalkan, nama saya Adi Darmawan. Saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Yuk, ancaman di bidang politik, pengertian integrasi berasal dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan dibentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas tutorial, nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Ancaman politik dalam negeri. Yang pertama, kita membahas mengenai politik yang berasal dari dalam negeri. Karena ancaman itu asalnya tidak hanya dari luar saja, tetapi ancaman politik juga dapat datang dari dalam negeri. Berikut ini yang berasal dari dalam negeri, yaitu ada korupsi, konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, penurunan paksa pemerintahan, dan isu-isu politik. Yang ini ada dari luar negeri, yaitu ada terorisme, negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia. Strategi menghadapi ancaman di bidang politik: mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sini ada contoh kasus, yaitu korupsi Hambalang. Nah, seperti ini contoh kasusnya. Gak perlu saya bacakan karena panjang. Terus yang kedua ada contoh kasus penurunan paksa Soeharto. Ini kasusnya. Terus contoh kasus yang ketiga, serangan teroris di Mapolda Riau. Jadi kita ke ancaman di bidang sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Pertama, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan baik yang ditawarkan dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial dan serta pertumbuhan ekonomi. Macam-macam ancaman di bidang ekonomi. Itu ancaman internal dan eksternal. Yang ini adalah ancaman internal. Ancaman internal berasal dari dalam negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan ekonomi, pemerintahan yang buruk, dan sebagainya. Dan di sini ada contoh gambarnya, kayak seperti ini ya. Terus ancaman ekonomi eksternal. Ancaman yang datang dari luar negeri. Ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, kinerja ekonomi yang buruk, memperlakukan embargo, dan sebagainya. Lanjut, sini ada contoh internal di bidang ekonomi. Kayak ada kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, terus infrastruktur yang tidak memadai, pengangguran, sistem ekonomi yang kurang jelas, inflasi. Contoh ancaman eksternal di bidang ekonomi. Ini ada tingkat daya saing yang rendah, tingkat ekonomi yang buruk. Indonesia masih tergantung dengan negara asing, ketidaksiapan dan tidak pastian menghadapi globalisasi. Jadi seperti ini ya. Terus di sini ada bagaimana cara menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Ini ada strategi menghadapi ancaman internal di bidang ekonomi. Terus ada pemerataan pembangunan infrastruktur, terus mendukung dan mengembangkan usaha wira swasta, melakukan devaluasi, mengatur ekonomi yang terencana. Sini ada strategi menghadapi ancaman eksternal di bidang ekonomi. Tadi ada internal, lah sekarang ini ada eksternal. Itu ada dengan cara membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara dalam tatanan ekonomi politik dunia. Pertahanan militer demi mempertahankan ekonomi bangsa Indonesia. Terus selalu tetap waspada mengenai investasi maupun perekonomian yang cenderung bersifat monopoli. Memegang teguh selalu prinsip ekonomi Pancasila.
Selanjutnya ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari dalam. Nah, didorong isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat ulah manusia. Ini ada contohnya misalnya gambarnya. Terus ancaman dari luar. Di sini ada gaya hidup yang konsumtif, pudarnya semangat gotong royong dan kepedulian, lunturnya nilai keagamaan, hedonisme, individualisme, dan westernisasi. Ini adalah gambar, contoh gambar, yaitu gaya hidup konsumtif. Di sini ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di sini ada bentuk-bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ini ada agresi, terorisme, sabotase, gangguan keamanan laut dan udara, spionase, invasi, pemberontakan senjata, pelanggaran wilayah. Di sini ada agresi. Agresi merupakan semua tindakan atau perilaku baik itu secara fisik maupun verbal yang dilakukan secara sengaja serta terencana dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, dan menyengsarakan orang lain atau individu maupun kelompok manusia. Terus ada invasi. Invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Di invasi ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Contohnya invasi dari dalam negeri, invasi militer invasi militer ke Papua Barat, invasi militer ke Malaysia. Terus contoh dari luar negeri, invasi Jepang terhadap Indonesia yang terjadi pada tahun 10 Januari 1942. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah dengan menggunakan senjata sebagai alat kekerasan. Perlawanan tersebut bisa berorientasi pada usaha kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Perbuatan kekuasaan politik menggunakan senjata dan cara-cara inkonstitusional serta melanggar norma hukum yang berlaku. Nah, ini ada contoh gambarnya. Terus spionase adalah satu praktik pengintaian memata-matai untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapat izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Nah, ini ada contohnya kayak hacker gitu. Sabotase. Secara umum, sabotase adalah tindakan merusak dan menghancurkan peralatan, senjata, atau bangunan untuk mencegah keberhasilan musuh atau pesaing. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabotase adalah kerusakan milik pemerintah dan sebagainya, atau oleh pemberontak, penghalangan produksi perusahaan atau tindakan merusak yang menentang kelancaran kerja oleh kaum buruh yang tidak puas, pemusnahan fasilitas militer, perhubungan, atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau kelompok rekan kawan bawahnya. Di sini ada terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan menghentikan perasaan teror terhadap kelompok masyarakat. Nah, di sini ada contoh ya, gambar seorang teroris. Di sini ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik pesawat terbang maupun tempur maupun kapal-kapal perang. Terus ada gangguan keamanan laut dan udara. Gangguan di laut dan di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Contoh kasus gangguan keamanan laut dan udara. Nah, di sini contohnya ada pembajakan atau perampokan, penyeludupan narkoba, senjata, amunisi, terus penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut
termasuk pencemaran lingkungan. Terus ada klaim kepemilikan pulau oleh negara lain. Terus contoh kasus pelanggaran. Ada contoh kasus pelanggaran wilayah. Helikopter berisi Menteri Pertanian Malaysia menjadi menemukan. Terus ada pesawat militer Malaysia terobos Ambalat. Terus kapal perang Malaysia masuk Ambalat dan tentara Malaysia masuk Nunukan tanpa paspor. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Lanjut. Di sini strategi mengatasi ancaman di bidang kebakaran dan keamanan. Di sini strategi ini ada di Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 sampai 5 ya. Di sini ada ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan dan seterusnya ya. Ini ada cara bagaimana mengatasi, sudah memperkuat pertahanan antar rakyat, senantiasa hidup rukun, tidak memecah belah bangsa sendiri, menjaga pertalian kesatuan dan kesatuan, menjaga lingkungan daerah maupun nasional secara bersama-sama. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.